Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendarson Dairul dengan NIM 220301502095. Saya akan mempresentasikan bab 3 dari ilmu kesehatan, yaitu manfaat dan mudarat olahraga. Yang pertama itu, mengapa perlu olahraga? Gerak adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak, dan apa guna hidup bila tak mampu bergerak? Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup. Meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Olahraga sebagai serangkai gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, atau yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, gerak atau olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus. Olahraga merupakan alat gerak untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial, struktur anatomis, antropometris, dan fungsi fisiologisnya. Yang kedua, apakah olahraga bermudarat? Dalam Quran surah Yasin ayat 36 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ayat tersebut adalah jawaban bagi pertanyaan yang menjadi subjudul tersebut, dan perkataan olahraga dapat diganti dengan bermacam kata benda lain. Yang ketiga, fenomena perjalanan fungsional sistema kardiovaskular. Fenomena perjalanan fungsional sistema kardiovaskular berkaitan dengan pertambahan usia dan tercermin dalam gambar bangan seperti yang tercantum di halaman 20. Artinya, fenomena itu merupakan salah satu perwujudan proses penuaan, dan oleh karena itu terjadi pada semua orang. Adanya berbagai faktor yang terdiri dari: pertama, faktor-faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari, dan yang kedua, faktor-faktor yang masih dapat dicegah atau masih bisa dihindari. Kaplan membagi faktor-faktor yang masih dapat dihindari ini menjadi dua bagian, yaitu pertama, faktor-faktor risiko utama atau major risk factors, dan yang kedua, faktor-faktor risiko tambahan atau minor risk factors. Faktor risiko atau predisposisi yang tidak dapat dicegah atau dihindari dari: pertama, keturunan, yang kedua, jenis kelamin, dan yang ketiga, pertambahan usia. Pembagian Kaplan terhadap faktor-faktor risiko yang masih dapat dihindari yaitu: yang pertama, faktor risiko mayor atau utama yang terdiri dari 3 hal, yaitu merokok, hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol dalam darah tinggi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, faktor risiko minor terdiri dari inaktivitas fisik, obesitas, diabetes, bentuk kepribadian, kebanyakan minum alkohol, kenaikan kadar asam urat, dan penggunaan estrogen. Jadi, olahraga kesehatan sebagai sarana pencegahan dan rehabilitasi perlu dipahami secara mendalam, karena manfaat dan keamanannya berhubungan erat dengan intensitas pelaksanaannya. Itulah penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih.